Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Amoy Siti Maimunah. Untuk materi kali ini yaitu kita akan membahas tentang vektor. Nah, di sini ada besaran. Yang pertama besaran skalar, yang kedua besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai dan tidak mempunyai arah. Contohnya jarak, luas, volume, massa, daya, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain sebagainya. Ilustrasinya, Haidar berjalan dari barat ke arah timur titik A ke titik B sejauh 10 meter. Lalu ia berbalik arah menuju barat lagi titik B ke titik A sejauh 5 meter. Dari sini kita bisa tahu perbedaan jarak dan perpindahan yang ditempuh Haidar. Untuk jarak yaitu 10 ditambah 5 yaitu 15 meter. Sedangkan perpindahan yaitu 10 dikurangi 5 yaitu 5 meter. Nah, kemudian di sini untuk notasi vektor ya. Jadi ini titik A dan titik B. Di sini disebut titik pangkal dan ini disebut titik ujung. Nah, ini vektor AB. Nah, jadi untuk notasi vektor ada 4 ya. Yang pertama menggunakan satu huruf kecil bercetak tebal ya, seperti ini, vektor U, vektor V, atau menggunakan satu huruf kecil dengan garis di bawahnya ya. Atau yang ketiga, menggunakan satu huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Dan yang keempat, menggunakan dua huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Nah, di sini ada jenis-jenis vektor. Yang pertama, vektor 0. Yaitu vektor yang memiliki panjang 0 serta tidak memiliki arah vektor yang jelas. Yang kedua, vektor negatif atau vektor lawan. Maksudnya apa? Jadi vektor dengan besar vektor yang sama tetapi arahnya berlawanan dengan suatu vektor. Nih, jadi seperti ini vektor A, maka untuk arahnya yang berlawanan ini vektor negatif A gitu. Dan yang ketiga yaitu vektor ekuivalen, yaitu suatu vektor ekuivalen dengan vektor yang lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut ya. Kita tahu untuk vektor ini dan vektor yang ini itu besarnya sama. Lihat kita ya, ke kanan berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke kanan 5 kali dan ke atas juga dia 5 kali. Begitu dengan vektor yang ini juga sama, dia arahnya ke kanan dan ke atas 5 kali. Maka walaupun posisi awalnya berbeda tapi dia besar dan arahnya sama, maka ini disebut vektor ekuivalen. Nah, kemudian yang keempat yaitu vektor kolom, yaitu vektor yang dituliskan dalam bentuk kolom. Misalkan vektor A di sini penulisannya berbentuk kolom ya. Ini yang dimensi 2 dan ini yang dimensi 3. Yang kelima yaitu vektor baris, yaitu vektor yang dituliskan dalam bentuk baris. Penulisannya secara horizontal ya. Nah, kemudian yang keenam yaitu vektor satuan, yaitu vektor yang memiliki panjang satu satuan atau vektor yang dibagi dengan panjang vektornya. Yang ketujuh, vektor posisi, yaitu vektor yang berpangkal di titik O yang merupakan pusat koordinat dan berujung di suatu titik dalam sistem koordinat. Yang kedelapan, vektor berkebalikan, yaitu vektor yang panjangnya 1 per panjang vektor tersebut. Di sini untuk menentukan vektor posisi ya. Nyatakan vektor di samping ke dalam vektor baris, kolom, dan bentuk IJ. Nah, di
di sini kita tahu kalau ke atas dia nilainya positif ya, kalau ke bawah nilainya negatif, kalau ke kanan positif dan ke kiri negatif ya. Lihat untuk vektor U ya, coba arahnya kan ke sana ya, maka kita lihat berarti berapa kolom ke kanan ya, 1 2 3 4 5 ya. Jadi ke kanan 5, kemudian ke atas kan ya 1 2 3, maka dia 5 3. Maka untuk vektor U yaitu 5 3, atau penulisan dalam kolom seperti ini atau IJ. Jadi vektor U sama dengan 5I tambah 3J. Nah sekarang yang vektor V ya, karena dia arahnya ke bawah, maka lihat berarti arahnya dia ke kiri ya. Nih 1 2 3 4 5 6. Kalau ke kiri berarti dia tandanya tadi negatif. Kemudian ke bawah 1 2 3. Berarti kalau ke bawah juga negatif. Maka untuk vektor V yaitu negatif 6 dengan negatif 3 gitu ya. Atau dalam IJ nya negatif 6I dikurangi 3J. Nah kemudian yang vektor W ya, arahnya dia ke atas, maka lihat dari kanan berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9, dan ke atasnya 2 kali ya. Vektor W yaitu 92 gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke operasi vektor. Di sini penjumlahan dan pengurangan vektor. Diketahui vektor U 27 dan vektor V min 1 3, tentukan vektor U ditambah vektor V dan vektor U dikurangi vektor V ya. Nah, untuk penjumlahan vektor maka tinggal lihat yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah ya. Jadi 2 ditambah min 1 yaitu 1, 7 ditambah 3 yaitu 10 ya, gampang kan. Nah sekarang untuk pengurangannya, vektor U dikurangi vektor V, maka 2 dikurangi negatif 1 yaitu positif 3, 7 dikurangi 3 yaitu 4 gitu. Selanjutnya diketahui vektor V 1 2 3 dan Q min 3 1 5, tentukan nilai 2 kali vektor Q dikurangi vektor V ya. Maka kita tuliskan dulu di sini vektor Q-nya yaitu min 3 1 5 ya, karena 2 kali ini tinggal kita kalikan aja. 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6, 2 kali 1 yaitu 2, 2 kali 5 yaitu 10 ya, tinggal dikurangi. Negatif 6 dikurangi 1 yaitu negatif 7, 2 dikurangi 2 0, 10 kurangi 3 yaitu 7. Nah lanjut ke panjang vektor. Diketahui vektor U 27 dan vektor V min 1 3, tentukanlah. Nah ini notasi panjang vektor ya, seperti ini. Jadi panjang vektor U, ini panjang vektor V. Nah, untuk panjang vektor U tinggal kita akarkan ya, jadi akar 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat yaitu 4 ditambah 49 yaitu akar 53. Nah kemudian untuk panjang vektor V yaitu akar min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, jadi hasilnya akar 10. Lanjut lagi, diketahui titik A 1 2 3 dan B negatif 3 1 5, tentukan nilai vektor AB dan vektor BA. Jadi kalau untuk titik ya seperti ini, maka untuk vektor AB itu vektor OB dikurangi OA. OB itu apa? Berarti yang titik B ini ya, yang vektor B. Jadi negatif 3 1 5 dikurangi 1 2 3. Negatif 3 dikurangi 1 yaitu negatif 4, 1 dikurangi 2 negatif 1, 5 dikurangi 3 yaitu 2. Nah kemudian untuk yang vektor BA
maka vektor OA dikurangi vektor OB ya. Jadi 1, 2, 3 dikurangi negatif 3, 1, 5. 1 dikurangi negatif 3 yaitu plus 4. 2 kurangi 1 yaitu 1. 3 dikurangi 5 yaitu negatif 2. Oke, lanjut ke penjumlahan vektor secara grafis. Di sini diketahui vektor di samping ya. Ini vektor V, ini vektor Q, dan ini vektor R. Gambarkan vektor P ditambah vektor Q ya. Nah, untuk penjumlahan vektor kita bisa menggunakan aturan segitiga ya. Jadi pertama kita gambarkan dulu si vektor V-nya. Ya, kemudian kita lanjutkan ini kan titik pangkal, ini titik ujung ya. Maka untuk menggambarkan vektor Q kita lanjutkan dari titik ujung. Nah, ini kan Q-nya ya, kita lanjutin ke sini, dari sini. Nah, ini vektor Q-nya. Maka bagaimana untuk hasil P tambah Q-nya ya? Nah, tinggal kita tarik dari titik pangkal ya dengan titik ujung ini. Nah, ini adalah hasil dari vektor P ditambah vektor Q ya, gitu. Kemudian ada juga aturan jajar genjang. Nah, bagaimana untuk aturan jajar genjang? Sama ya, kita gambarkan dulu untuk vektor P-nya. Nah, bedanya kalau aturan segitiga tadi dilanjutkan dari titik ujung, sedangkan jajar genjang kita melanjutkannya dari titik pangkalnya ya. Berarti yang Q-nya kita gambarkan di titik pangkal P ini. Nah, baru karena di sini membentuk jajar genjang, maka kita buat garis bantunya agar seperti jajar genjang. Nah, untuk hasil vektor P tambah vektor Q-nya maka dari diagonal ini ya. Nah, ini resultannya. Jadi vektor P ditambah vektor Q ini ya. Nah, kemudian ada juga aturan poligon. Aturan poligon ini biasanya digunakan untuk menggambarkan lebih dari 2 vektor ya. Misalkan ini vektor P tambah vektor Q ditambah vektor R. Bagaimana caranya? Pertama kita gambarkan dulu vektor P-nya. Sama dengan aturan segitiga, kita lanjutkan dari titik ujung ya. Kita gambarkan vektor Q-nya. Kemudian lanjut lagi dari titik ujung Q ini yaitu vektor R. Nah, hasilnya bagaimana? Dari titik pangkal P ke titik ujung R. Nah, ini ya. Jadi untuk vektor P tambah vektor Q tambah vektor R. Ini dengan aturan poligon. Selanjutnya di sini untuk pengurangan secara grafis ya, pengurangan vektor secara grafis. Sama ya untuk vektornya. Di sini vektor P, vektor Q dan vektor R. Maka untuk vektor P dikurangi vektor Q bagaimana? Jadi untuk aturan segitiga kita gambarkan dulu si vektor P-nya. Kemudian dikurangi vektor Q ya. Kita tahu kalau vektor Q itu dia arahnya ke atas ya. Maka ya ke sini ya, ke atas. Nah, berarti yang negatif Q-nya itu berlawanan arah gitu. Nah, ini ya sama dari titik ujung ya. Nah, berarti dia ke bawah gitu. Maka untuk P dikurangi Q-nya adalah, nah ini tinggal ditarik dari titik pangkal ke titik ujung ini, yaitu ini seperti ini ya. Nah, lanjut ke aturan jajar genjang. Sama kita gambarkan dulu si vektor P-nya. Kemudian karena aturan jajar genjang itu dari titik pangkal, maka lihat vektor Q ini kan dikurangi vektor Q, maka dia arahnya kebalikannya ya, kebalikan dari Q ini. Berarti dia ke bawah. Nah, itu. Ya, tinggal kita buat garis bantunya. Maka untuk hasilnya ini
vektor P dikurangi vektor Q. Nah, kemudian untuk yang ini vektor P dikurangi vektor Q dikurangi vektor R itu sama pakai aturan poligon ya. Kita gambarkan dulu vektor P nya, kemudian kita gambarkan vektor Q, tapi kebalikannya, min Q berarti ya. Berarti dari sini nih arahnya tinggal berbalik aja dari Q ini. Nah, kemudian dikurangi vektor R, sama ya. Jadi kalau R positif ke sini, maka R yang negatif ke sana gitu. Nah, gitu. Maka untuk hasilnya tinggal tarik dari titik pangkal ke titik ujung ini ya. Jadi titik vektor P dikurangi vektor Q dikurangi vektor R tuh ini ya. Nah, ini ada latihan soal, silahkan kalian isi latihan soalnya ya. Cukup sekian untuk materi vektor kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.